Bang, mau tanya, Fahri Kokel bisa magang ke Jepang? Mohon dibalas. Kalau Fahri Kokel otomatis nggak bisa kerja ke Jepang. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edi Penny, channelnya Kyonsuse atau Ace Magang. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman di DM Instagram karena sudah numpuk lagi pertanyaan di sana. Jadi konten kali ini adalah konten JPS, yaitu jawab pertanyaan subscriber. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Ini pertanyaan pertama dari Duta Arya. Instagramnya duta_arya23. Pertanyaannya gini, kita baca bareng ya. Assalamualaikum Mas, mau tanya soal pemberangkatan ke Jepang. Kalau jalur TG sehabis dapat job dari LPK dan udah lolos, nanti apa disalurkan lagi Mas? Disalurkan untuk persiapan pemberangkatan gitu atau bagaimana? Oke, langsung aja tak jawab. Pertanyaannya disalurkan lagi atau tidak? Maksudnya gimana? Disalurkan untuk persiapan pemberangkatan gitu atau gimana? Nah, gini aja, gini tak jelasin prosesnya. Jadi kalau teman-teman udah dapet job dan udah tanda tangan kontrak, teman-teman itu tinggal nunggu COE atau Certificate of Eligibility, dan teman-teman nanti tinggal ngurus visa. Setelah CO, ngurus visa, terus udah dokumen-dokumennya lengkap, lalu teman-teman tinggal berangkat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Upgan, namanya Muhammad Kadafi. Assalamualaikum Abang, syarat magang di Jepang gimana? Saya kan lulusan SMP tapi nanti mau ambil paket C, bolehkah? Terus harus tes dulu dari Indonesia atau gimana? Untuk syarat-syarat magang ke Jepang sebetulnya udah tak bikinin di video-video sebelumnya karena banyak sekali videoku seputaran magang ke Jepang. Jadi buat teman-teman sebelum nanya begini, lebih baik teman-teman itu kepoin channelku ya. Di sana banyak sekali seputaran magang ke Jepang, baik pun syarat seputar magang ke Jepang, proses juga ada. Nah, jadi ini tak jawab untuk kesekian kalinya ya. Jadi syarat magang ke Jepang itu minimal SMA atau SMK. Kalau kalian lulusan SMP, kalian harus ikut yang namanya paket C. Jadi untuk pertanyaan dari Afgan, boleh, kalau paket C boleh. Terus ini pertanyaannya harus tes dulu dari Indonesia atau gimana? Jadi lebih baik kamu cari paket C dulu baru ikutan seleksi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nahiko. Halo Bang, saya mau daftar IM Japan daerah Sumsel, kapan ya Bang? Oke, untuk tahun ini untuk seleksi pemagangan itu masih ditunda. Jadi teman-teman update aja informasi di LPK kalian atau tempat-tempat di Disnaker provinsi kalian, seperti itu ya. Jadi aku tidak bisa menjawab untuk Nahiko ya, untuk kapannya daftar IM Japan aku nggak tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari 225 Ami. Pertanyaannya gini, kalau kutuan keterima kerja di Jepang nggak Bang? Kalau kutuan nggak boleh kerja ke Jepang karena kutu itu bisa menular. Ya, gimana ya jawabnya ya? Kalau kutuan keterima kerja di Jepang nggak Kak? Ya, masih keterima lah, kutu kan nggak kelihatan. Ini pertanyaannya ya cukup unik sekali. Jadi kalau kutuan ya lebih baik diobatin dulu gitu ya, pasti keterima nantinya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Slot Up 2804002. Bang, mau tanya. Ya, silahkan tanya aja, ketik aja, tanya dulu ya. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya. Bang, mau tanya, Fahri Kokel bisa magang ke Jepang? Mohon dibalas. Untuk Fahri Kokel itu, penyakit Fahri Kokel itu semacam kayak, setahu kayak varises di buah zakar ya mungkin ya. Kalau Fahri Kokel itu perkiraanku mungkin nanti jadi permasalahan kalau seleksi negeri ya, mungkin jadi nilai min ya, seperti itu. Kamu nggak usah khawatir, kemungkinan masih ada peluang, jadi dicoba aja dulu. Kalau bisa disembuhin dulu kalau bisa. Jadi pertanyaannya bisa magang Jepang? Insya Allah bisa gitu ya. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Mario.
Untuk orang yang awal dan baru belajar bahasa Jepang, ingin ke Jepang untuk mencari uang, di sana baiknya ngambil Tokute Gino apa pemagangan ya Mas? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk Mario. Jadi buat teman-teman yang pemula dan awal, kalau ditanya lebih baik milih magang atau Tokute Gino. Nah, di sini akan aku jelasin. Apabila teman-teman itu sudah punya skill dan yakin skill kalian itu berguna nanti di Jepang, nah skill sesuai bidangnya, maksudnya bidang Tokute Gino ya, lebih baik teman-teman ikutan Tokute Gino aja ya, kalau sudah yakin maksudnya. Tapi kalau teman-teman itu nggak punya skill sama sekali dan mau ikutan Tokute Gino, lebih baik jangan, karena nanti kalau teman-teman ngambil visa Tokute Gino, otomatis di Jepang nanti teman-teman harus bisa kerja di bidang yang kalian pilih ya. Jadi kalau pemula dan belum yakin atau nggak punya skill, lebih baik ikutan magang. Tapi apabila teman-teman sudah yakin dan punya pengalaman kerja di bidang tersebut, jadi teman-teman ambil Tokute Gino. Itu ya penjelasanku ya, itu ya, semoga bisa menjawab untuk Mario. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Takikung. Bang, tahu websitenya IM Jepang? Dulu websitenya IM Jepang itu udah tak update di video-videoku, itu pinalatas.kemenaker.go.id. Itu bukan websitenya IM Jepang, tapi websitenya Kementerian Ketenagakerjaan. Di sana seputaran informasi tes seleksi ada. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Apuriria, ini masih loading ya. Wah, pertanyaan panjang banget. Assalamualaikum Kak, mau nanya. Jadi kemarin saya lagi nanya tentang beberapa LPK. Nah, ada salah satu LPK swasta itu yang program caregivernya itu gratis Kak, nggak dipungut biaya sama sekali, mulai dari pelatihan bahasa Jepang sampai pemberangkatannya semua gratis. Pas saya tanya kok bisa gratis, terus kata pihak sananya, untuk program caregiver ini ada bantuan biaya dari pemerintah Jepangnya langsung. Nah, ini beneran atau enggak ya Kak? Makasih Kak sebelumnya. Terus LPK ini untuk program caregivernya pakai visa kerja Kak, visa SSW. Nih LPK-nya. Oke, tak jawab ya. Kalau kamu dapat LPK yang bisa memberangkatkannya gratis ya alhamdulillah. Ini karena sebenarnya visa Tokute Gino itu dari perusahaan Jepang itu ada yang gratis dan ada yang bayar. Nah, ini kebetulan Apuriria ini dapat yang gratis, jadi pihak sananya menanggung biaya pemberangkatan ya alhamdulillah kalau dapat kayak gini ya. Dia nanya beneran atau enggak? Ya beneran. Tapi sebelum itu kamu tanya-tanya aja LPK itu nanti syaratnya apa, apakah ada potongan gaji atau tidak. Kalau enggak ya alhamdulillah. Nah seperti itu, semoga bisa menjawab ya. Kamu kalau pengen ke Jepang ya belajar bahasa Jepang dengan baik dan benar. Ya, pertanyaan selanjutnya dari mana ini? Dari Latif Ero. Assalamualaikum Senpai, saya mau tanya soal Tokute Gino. Kalau ada perusahaan Jepang yang nawarin job tapi statusnya harus matching dulu, itu gimana Pak? Apakah prosesnya lebih lama juga? Soalnya sudah 2 bulan saya sudah matching di perusahaan itu, tapi belum ada kabar juga mengenai data perusahaan dan lain-lain. Ya kalau matching dulu ya belum tahu, tapi buat ini aku saranin buat Latif, jangan nunggu di ini aja, mungkin di LPK ini. Jadi kamu cari-cari aja informasi lain, lowongan lain, kamu ikutan lowongan dan lain-lain, siapa tahu nanti ada yang nyantol. Jadi jangan nungguin satu aja dari perusahaan Jepang ini untuk matching. Kamu cari aja informasi, terus cari perusahaan ya banyak-banyak aja nyebar jala ya istilahnya kalau mancing atau nyarikan ya. Jadi kalau nyantol kamu ikutan gitu ya, jangan nunggu yang nggak pasti. Semoga bisa menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Henry. Malam Mas Edi,
Mas, saya kan lagi cari info untuk magang kerja ke Jepang. Nah, kebetulan saya ketemu vlog Mas Edi yang beli sepatu buat dan info alat-alat kerja. Lah, kok nemu di komentar kalau Mas Edi orang Ngawi. Podo Mas, saya mau nanya nih Mas, kalau mau magang gitu gimana Mas tahap-tahapannya? Apa ada batasan usia? Kalau pemula bisakah? Terus untuk bahasa Jepang kursus sendiri atau ada pelatihan untuk basic? Jawabnya makasih Mas. Makasih ya Mas, salam sukses ya. Nah, untuk Hendriawan, cek aja di video YouTubeku. Di situ banyak sekali penjelasan seputaran bahasa Jepang dan seputaran seleksi magang ke Jepang. Kamu cek aja di situ, atau kamu DM pribadi aja, atau ya DM pribadi untuk Henry. Tanya-tanya aja. Kalau rumah kita deket, kamu datang aja ke rumahku. Di situ nanti akan tak jelasin semuanya. Oke, ini tangga sendiri ya. Silahkan datang ke sendiri di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Trianggi Anggara Saputra. Sore Kak, sore. Aku lihat Kakak di YouTube kalau untuk bidang IT sendiri apa bisa magang di sana lulusan SMK? Ya, untuk program magang ke Jepang itu bidangnya bidang teknik ya, bukan bidang IT. Jadi kalau kamu ingin magang di bidang IT, cari aja kayak apa ya, sekolah sendiri ya. Karena kalau kebanyakan itu magang itu di bidang teknik. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang, boleh tanya kalau tamatan SMP bisa magang IM Jepang nggak Bang? Mohonlah Bang, please bantu kali ini apapun persyaratannya buat Bang, aku mau bantu orang tua. Untuk magang ke Jepang itu minimal lulusan SMA atau SMK. Jadi kamu cari paket C dulu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Al Syafiri Firdausa. Halo Kak, saya lulusan SMA mau daftar beasiswa magang di Jepang. Kira-kira bidang apa yang peluang besar buat lulus SMA? Kalau peluangnya sekarang yang besar itu di caregiver atau perawat lansia. Dan ini kebetulan perempuan kan, jadi peluangnya yang besar itu caregiver ya. Ini aku sedikit cepat aja yang jawabnya ya, karena masih banyak pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Bang, mau tanya kalau ke Jepang syarat-syaratnya apa aja ya Bang? Syaratnya kamu kepoin YouTubeku, nanti banyak di seluruh persyaratan banyak. Jadi di situ aja. Karena tadi pertanyaan sudah ada ya kayak gini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fernando. Osh, senpai. Osh, kalau mau magang ke Jepang enakan di mana ya? Di mana ya? Kalau magang ke Jepang enaknya di mana ya? Ya, yang penting di Jepang gitu aja ya. Yang paling bagus enaknya ya di daerah Tokyo, karena di sana gajinya lumayan gede. Di Tokyo ya. Deva Sitro, pertanyaan selanjutnya, Mas, dulu pertama kali berangkat ke Jepang sampai N berapa nggih? Aku berangkat ke Jepang nggak ada N-N-an. Yang penting tes seleksi lulus dan prosesnya bisa lulus terus, dari Plada, Paknas lulus bisa berangkat, nggak perlu N-N-an. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Azhar. Kak, mau tanya-tanya magang Jepang dong. Oke, silahkan tanya. Oke, pertanyaannya udah selesai dari DM Instagram. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Nanti tak lanjutin konten GPS ini dari pertanyaan teman-teman ya. Nah, aku ingatin juga buat teman-teman, kalau nanya itu jangan di DM Instagram kan, karena nanti mungkin balasannya lama. Jadi aku ingetin, komen aja di YouTube. Kalau komen di YouTube pasti tak balas. Kalau nggak percaya teman-teman, lihat aja di komen-komen YouTube, semuanya terjawab atau terbalas oleh aku. Oke, videonya cukup sampai di sini. Mite kurete aragatsu gozaimashita. Ja, mata ne. See you the next video.